Walking in a sun around and round. I can't believe love isn't around. Walking in a sun and around and around and around. Look at try for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifan Syah Pramudi Ahmad. Saya yang mengontrak dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang foundry practice atau biasa disebut dengan tungku. Nah, untuk lebih lanjut, mari simak materi yang saya sampaikan. Foundry practice. Dari semua proses pengecoran, metal harus dipanaskan hingga berbentuk cairan untuk dituangkan atau ditekan pada rongga cetakan. Proses pemanasan dan pelelehan terjadi di dalam furnace atau tungku. Nah, saya akan menjelaskan beberapa lagi. Furnace atau tungku. Jenis dari furnace yang seringkali digunakan pada proses foundry adalah pertama, kupolas, 2, direct fired furnace, 3, crucible furnace, 4, electrical surge. Yang kelima adalah induction furnace. Dalam memilih jenis tungku yang akan digunakan, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti paduan pada pengecoran, suhu penuangan, titik leleh, kapasitas pada furnace, harga yang dibutuhkan, dan juga pengoperasian dan perawatan. Untuk kupolas adalah suatu tungku berbentuk silinder vertikal dilengkapi dengan tapping spot di bagian bawahnya. Kupolas hanya dapat digunakan untuk melelehkan cast iron atau besi cor. Meskipun dalam jenis tungku lain dapat melelehkan logam ini, namun kupolas adalah tungku yang paling banyak meleburkan cast iron. Struktur dari kupolas yaitu terdiri dari sel cangkang yang dibuat dari cangkang baja yang dilapisi oleh refractory. Muatan di sini terdiri dari besi, kokas, flux, dan macam-macam elemen paduan yang dapat dilelehkan dengan pintu pengisian yang terdapat pada bagian tengah. Pada besi biasanya terdapat campuran scrap dan pig iron. Bahan bakar yang digunakan adalah coke. Cara kerjanya adalah ketika udara dimasukkan secara paksa melewati lubang di dekat bagian bawah cangkang pembakaran, slag berfungsi untuk menutupi lelehan, melindungi dari reaksi lingkungan di dalam tungku, dan mengurangi pengurangan panas. Lalu, direct fire furnace. Tungku ini memiliki perapian yang kecil dan juga terbuka, di mana logam dipanaskan oleh pembakar yang terletak di pinggir tungku. Pada atap tungku, membantu aksi pemanasan dengan memantulkan panas pada bagian dalamnya juga. Bahan bakar yang digunakan biasanya adalah gas alam dan hasil pembakaran yang keluar dari tungku. Pada bagian bawah perapian terdapat lubang keran untuk menuangkan logam yang sudah dicairkan. Pada tungku ini biasanya digunakan untuk melelehkan logam non-ferrous seperti base alloys dan aluminium. Lalu yang ketiga ada crucible furnace. Pada furnace ini melelehkan metal tanpa ada kontak dengan pembakaran atau campuran bahan bakar. Pada hal ini, kadang dapat disebut dengan indirect fired furnace. Terdapat 3 tipe pada tungku ini, yaitu lift out, stationary, and tilting. Semua tipe ini dibuat menggunakan bahan tahan api, yang sesuai contohnya yaitu graphite mixture atau baja suhu tinggi. Pada proses lift out crucible furnace atau wadah ditempatkan pada tungku dan dipanaskan secukupnya untuk melelehkan logam. Bahan bakar yang digunakan adalah minyak, gas, batu bara. Saat logam meleleh, wadah diangkat keluar dari tungku dan digunakan langsung untuk dituangkan. Pada dua jenis yang lain dapat disebut dengan pot furnace yang memiliki tungku dan wadah yang disatukan. Lalu pada stationary pot furnace, wadah saja yang diambil, tidak bersatu dengan tungku. Lalu pada tilting pot furnace, semuanya bersatu. Jadi ketika dimiringkan untuk dituang, pot dan furnace bersama. Crucible furnace digunakan untuk logam non-ferro seperti perunggu, kuningan, paduan seng, dan aluminium. Lalu ada electric arc furnace. Tungku ini memiliki konsep muatan yang dilelehkan oleh panas yang dihasilkan dari busur listrik. Jadi di sini listrik sebagai sumber energi panas. Terdapat
berbagai jenis konfigurasi yang didampingi dengan 2-3 elektrode. Memang mengkonsumsi daya yang tinggi, namun memiliki tingkat titik leleh yang sangat tinggi, dari 23.000 hingga 45.000 kg per jam, atau sama dengan 25 hingga 50 ton per jam. Lalu ada induction furnace. Konsep dari furnace-nya menggunakan arus bolak-balik atau AC yang melewati koil lalu mencapai medan magnet pada logam. Arus induksi menyebabkan pemanasan lebih cepat dan juga pada peluburan logam. Induction furnace memiliki beberapa fasilitas, yaitu cover induction coil, refractional material, dan molten metal atau besi yang terdapat di dalamnya. Gaya pada magnetik menyebabkan pencampuran aksi di logam cair karena logam tidak mengenai elemen pemanas. Lingkungan di mana peluburan terjadi dapat mudah untuk dikendalikan. Dan ini menghasilkan logam cair dengan kualitas dan kemurnian yang sangat tinggi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam tungku yaitu adalah pouring, cleaning, and heat treatment. Pada saat melakukan pemindahan logam cair dari tungku, peleburan kecetakan biasanya membutuhkan crucible. Bahkan ketika transfer dilakukan dengan berbagai jenis ladles ini membawa logam dari tungku dan membuat penuangan lebih aman. Ladles ini seperti sendok penuangan. Masalah yang paling sering ditemui pada proses penuangan adalah ketika logam cair teroksidasi pada saat dimasukkan ke cetakan. Oksida logam mengurangi kualitas produk dan menyebabkan pengocorannya rusak. Solusinya adalah meminimalkan masuknya oksida ini ke dalam cetakan selama menuangkan. Filter juga kadang digunakan untuk menangkap oksida dan pengotor pada logam. Pada saat proses casting sudah mengeras dan telah dilepas dari cetakan, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil tersebut. Yang pertama adalah trimming, yang kedua adalah removing of the core, yang ketiga surface cleaning, yang keempat inspection, 5 repair, dan 6 heat treatment. Trimming merupakan pembuangan spruce, runners, parting line, flash, fins, couplets, dan berbagai jenis untuk yang menempel pada bahan jadi. Pada proses brittle casting alloys, pada bagian penampangnya cenderung kecil, jadi biasanya yang digunakan itu adalah batu gergaji besi. Itu adalah palu, gergaji besi, gergaji pita, alat abrasif pemotongan, dan lain-lain. Jika core digunakan untuk mengocor suatu bagian, maka itu harus dibuang. Biasanya core terikat secara kimiawi atau terikat dengan minyak pada yang pasir. Biasanya hal tersebut jatuh ketika pengikat atau kepadatan pada pasir itu buruk. Pada beberapa kasus, biasanya dihilangkan dengan cara menggoyangkan pada casting tersebut. Dalam kasus yang langka, core dihilangkan dengan cara diberikan larutan kimiawi sebagai agen pembuang dari core sand. Hal yang paling penting pada sand casting adalah pembersihan permukaan dari sekian banyak proses casting, terutama permanen dye. Jika permanen dye, langkah ini dapat dihindari. Pembersihan permukaan biasanya dapat membuang pasir dan permukaan benda cor yang kasar untuk memperhalus permukaan. Cacat pun biasanya terjadi pada proses casting, maka inspeksi diperlukan untuk mengetahui kesalahan dan kecacatan. Pada casting pun sering membutuhkan perlakuan panas untuk meningkatkan sifatnya. Untuk proses selanjutnya bisa disambung dengan permesinan, dan untuk proses yang langsung jadi, ya langsung dijadikan saja. Nah, seperti itulah untuk bagian foundry practice atau yang biasa kita sebut tungku. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.